Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm glad to see you all, my dear friends. We'll first of all let's say thanks to Allah because of His blessing we can stay here without any obstacle. Secondly, faith and charity makes the open our Prophet Muhammad SAW. Then it will our group. We are from group 11, yang dimana ada Kak Gina Amira Fajri, ada Ani Aulia, Asnawati, dan saya sendiri Sofia. We are from grade 11. I am as moderator and we will present about manajemen berbasis sekolah atau school-based management. Furthermore, for the speaker is Sylvia as moderator. The second speak is Kak Gina Amira Fajri. And for the last speak is Ani Aulia, Asnawati, and Hasnawati. Therefore, before we start our present, by reciting basmalah together, Bismillahirrahmanirrahim. For the first speak is Kak Gina Amira Fajri, Team Azure. Pada Kak Gina dipersilakan. Baiklah, saya Gina Amira Fajri akan memulai membacakan materi kami. Yang pertama yaitu perumusan masalah atau formulation of the problem. 1. Konsep dan tujuan MBS, the concept and goals of MBS. Yang kedua yaitu MBS sebagai kebijakan nasional, MBS as a national policy. Yang ketiga yaitu peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, the role of the community in the implementation of national education. Yang keempat yaitu kaitan MBS dengan mutu pendidikan. MBS relation of the quality of education. Yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi pendidikan atau centralization and decentralization of education. Selanjutnya yaitu konsep dan tujuan MBS atau the concept and goals of MBS. Konsep dan tujuan MBS. Konsep dan tujuan MBS. Yang pertama, konsep manajemen berbasis sekolah adalah 1. Otonomi, dimaknai dengan mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik. Yang kedua, kemandirian, dimaknai dengan mengambil kebijakan, mengambil strategi, dan metode dalam memecahkan persoalan yang ada, sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga, demokratis, dimaknai dengan menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan tujuan sekolah untuk pengambilan kebijakan dan mendapat dukungan dari seluruh elemen-elemen sekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan MBS. Tujuan penerapan MBS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia, guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pendidikan secara umum. Selain itu, tujuan MBS yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Yang kedua, MBS sebagai kebijakan nasional atau MBS as a national policy. MBS sebagai kebijakan nasional.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian penjelasan pasal 51 ayat 1 menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. MBS dilaksanakan semata karena berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 1. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Landasan yuridis terhadap pelaksanaan MBS terdapat dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian penjelasan Pasal 51 Ayat 1 dan juga peraturan turunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1. MBS menyebabkan pejabat pusat dan kepala dinas serta seluruh jajarannya lebih banyak berperan hanya sebagai fasilitator pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Kak Dina telah membacakan presentasi kita pada hari ini. Selanjutnya diskongli oleh Ani Alia, tim Isrul, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ketiga itu peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional atau the role of the community in the implementation of national education. Peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Bab 3 Pasal 4, peran serta atau partisipasi masyarakat dapat berbentuk yang pertama, pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah. Yang kedua, pengadaan dan pemberian bantuan tenaga pendidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan, atau pelatih peserta didik. Yang ketiga, pengadaan dan pemberian tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau penelitian atau pengembangan. Yang keempat, pengadaan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk pendidikan nasional. Yang kelima, pengadaan dana dan pemberian bantuan yang berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis. Yang keenam, pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang ke-8, pemberian kesempatan untuk magang atau latihan kerja. Yang ke-9, pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional. Yang ke-10, pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan. Yang ke-11, pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Yang ke-12, keikutsertaan dalam program pendidikan atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam ataupun luar negeri. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Thanks to Ani Aulia telah menyampaikan presentasi pada hari ini. Selanjutnya next kepada Hasnawati, tim is your waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai yang keempat, yaitu mengenai kaitan MBS dengan mutu pendidikan atau SBMS relation to the quality of education. Kaitan manajemen berbasis sekolah dengan mutu pendidikan.
Dalam pandangan Umaydi 2004, mutu dapat diartikan sebagai derajat keunggulan sesuatu barang atau jasa dibandingkan dengan yang lain. Mutu dapat bersifat abstrak, misal dalam cara hidup yang bermutu, sikap hidup yang dilandasi oleh nilai-nilai yang dianggap luhur dan sangat dihormati. Mutu dalam pendidikan dapat ditinjau dari segi relevansinya dengan kebutuhan cepat tidaknya lulusan lapangan pekerjaan yang bergaji besar serta kemampuan di dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Pendidikan yang bermutu mengacu pada berbagai input atau masukan seperti tenaga pengajar, guru, biaya pendidikan, teknologi, dan input-input lainnya yang diperlukan dalam proses pendidikan. Ada pula yang sangat kental berorientasi pada proses dengan argumen bahwa proses pendidikan itu yang paling menentukan kualitas atau mutu, maka proseslah yang harus diamati dan menjadi fokus perhatian. Dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS, pemberdayaan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif, dan efisien. Pada sisi lainnya, untuk memberdayakan sekolah, harus pula ditempuh upaya-upaya memberdayakan peserta didik dan masyarakat setempat. Di samping mengubah paradigma pendidikan yang dimiliki oleh para guru dan kepala sekolah, para guru dan kepala sekolah perlu lebih dahulu tahu, memahami akan hakikat, manfaat, dan proses pemberdayaan peserta didik. Manajemen berbasis sekolah atau MBS sebagai proses pemberdayaan merupakan cara untuk membangkitkan kemauan dan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan mengontrol diri dan lingkungannya untuk dimanfaatkan bagi guna peningkatan kesejahteraan. Depdiknas publikasi tahun 2001 menetapkan bahwa sedikitnya terdapat 8 langkah pemberdayaan dalam kegiatannya dengan manajemen berbasis sekolah atau MBS, yaitu yang pertama yaitu menyusun kelompok guru sebagai penerima awal atas rencana program pemberdayaan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan membangun kelompok peserta didik di sekolah. Yang ketiga, memilih dan melatih guru dan tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang keempat, yaitu membentuk dewan sekolah yang terdiri dari unsur-unsur sekolah, unsur masyarakat di bawah pengawasan pemerintah daerah. Yang kelima, yaitu menyelenggarakan pertemuan-pertemuan para anggota dewan sekolah. Yang keenam, mendukung aktivitas kelompok yang tengah berjalan. Yang ketujuh, mengembangkan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Dan yang kedelapan, yaitu menyelenggarakan lokal karya untuk evaluasi. Kindergarten, publikasi tahun 1979, menyatakan bahwa ciri proses pemberdayaan meliputi yang pertama yaitu organisasi masyarakat, manajemen diri dan kolaborasi, pendekatan partisipatif, dan pendidikan untuk Thanks to Hasnawati. Next selanjutnya saya sendiri membacakan tentang sentralisasi dan desentralisasi pendidikan atau centralization and decentralization of education. Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurutkan undang-undang. Pendidikan yang sifatnya sentralisasi akan mendatangkan peserta didik asing bagi dirinya dan hati nuraninya. Hal tersebut disebabkan karena peranan guru yang seharusnya dilaksanakan tetapi diambil alih oleh pusat. Misalnya, mengenai penentuan kurikulum sendiri di daerah masing-masing, tetapi dalam sentralisasi dialihkan semuanya ke pusat untuk mengaturnya. Inilah yang menyebabkan kesaingan peserta didik terhadap dirinya. Desentralisasi merupakan kebijakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan dan mengurusi keperluan dirinya sendiri. Desentralisasi pendidikan di Indonesia setelah otonomi daerah memberi peluang untuk lebih cepat mengambil keputusan, meningkatkan partisipasi pelaksanaan pendidikan, dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya pendidikan untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini merupakan alasan krusial desentralisasi yang diprediksi memberikan manfaat bagi pengembangan sekolah. Desentralisasi pendidikan pada hakikatnya berkorelasi
positif terhadap peningkatan mutu usaha lembaga pendidikan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Apabila sekolah dapat dikelola dengan optimal oleh personalia yang profesional, pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih dekat dan tahu tentang kebutuhan dan potensi sekolah, maka mutu pendidikan akan semakin menunjukkan pada tingkat maksimal sesuai yang diharapkan. Dampak sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Yang pertama, dampak negatif sentralisasi pendidikan. Pertama, totalitarisme penyelenggaraan pendidikan, keseragaman manajemen sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Lalu yang ketiga, keseragaman pola pembudayaan masyarakat, melemahnya kebudayaan daerah, lalu kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas. 2. Dampak positif sentralisasi pendidikan. Yang pertama, totalitarisme penyelenggaraan pendidikan, lalu keseragaman manajemen sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Lalu keseragaman pola pembudayaan masyarakat, organisasi menjadi lebih ramping dan efisien karena seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. Lalu perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi, meningkatkan penghematan ekonomi dan mengurangi biaya berlebih. Lalu mampu meningkatkan spesialisasi dan mempercepat pembuatan keputusan. Lalu yang ketiga, dampak negatif desentralisasi pendidikan. Pertama, meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah, antar sekolah, antar individu, warga masyarakat. Lalu keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat atau orang tua menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurun dari waktu sebelumnya, sehingga akan menurunkan motivasi dan kreativitas tenaga kependidikan di sekolah untuk melakukan pembaruan. Lalu yang terakhir, biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggaran dialokasikan untuk menutup biaya administrasi, dan sisanya baru didistribusikan ke sekolah. Yang keempat, dampak positif desentralisasi pendidikan, mampu memenuhi tujuan politis yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan. Lalu mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari oleh dan untuk masyarakat. Dan terakhir, mampu menyelenggarakan pendidikan secara memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Thanks, itulah presentasi pada hari ini, yang dimana terus all present about tentang manajemen berbasis sekolah atau school-based management. Nevertheless, before we closing by reading hamdalah together, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini presentasi kita telah dilaksanakan. Thank you very much for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.